Bab 9. Klinik. Ada selalu banyak kisah gelap yang beredar di dunia, pikir Mao Mao saat ia duduk di atas sebuah kotak kayu di belakang area laundry. Xiaolan tidak datang hari ini, dan tidak akan banyak yang bisa Mao Mao lakukan jika ia kembali ke Pavilion Giok, jadi ia mengisi waktu di sini. Lembaga studi praktis itu sudah mulai bergerak, dan Xiaolan adalah salah satu dari mereka yang akan tercatat dalam sejarah sebagai murid pertamanya. Mao Mao mempertimbangkan untuk pergi ke kantor kesehatan dan meminta camilan dari sang dokter abal-abal, namun mengurungkan niatnya. Sang dokter sudah sibuk sejak kekacauan baru-baru ini. Kekacauan yang dimaksud berkaitan dengan masalah minyak wangi. Kunjungan para utusan istimewa itu hampir membuatnya lupa, namun masalah itu belum sepenuhnya terselesaikan. Sebagai bagian dari penyelidikan, Jin Shi sudah berkeliling ke semua selir yang ada dan menemukan bahwa para dayang mereka semua sudah membeli minyak wangi dalam jumlah berlimpah. Sulit untuk menyalahkan mereka, pikir Mao Mao. Itu adalah barang dagangan yang datang dari negeri jauh melewati gurun, lautan, dan pegunungan. Nyaris dirancang untuk membakar daya tarik sekelompok perempuan muda yang hidup seperti burung dalam sangkar. Mao Mao tidak bisa berpura-pura dirinya berbeda. Jika ia dihadapkan dengan kios penuh obat-obatan eksotis dari barat, ia akan meminjam uang dari sang nyonya tua sendiri untuk membelinya. Tidak semua minyak wangi itu berbahaya, namun mereka tidak bisa membiarkan yang berbahaya berserakan di sekitar, bahkan dalam jumlah kecil. Jadi, meskipun terasa sayang, minyak wangi itu sudah dibuang. Terlalu banyak tersedia. Memang, tidak ada satupun botol yang berisi terlalu banyak, namun jika disatukan semua bisa menjadi racun yang cukup ampuh. Pertanyaannya kemudian menjadi, siapa yang membawanya ke sini? Saya tidak bisa memastikan soal minyak wangi dan rempah-rempahnya, tapi ia tahu bahwa para pedagang sudah membawakan para selir tinggi pakaian yang cocok untuk perempuan hamil. Ada kemungkinan bahwa salah satu tujuan para utusan dalam datang ke sini adalah untuk menyusup ke dalam lingkaran para selir. Itu tampaknya bukan tujuan utama negeri mereka, namun sang utusan yang angkuh itu jelas tanpa percaya bahwa ia mampu melakukannya. Sayang baginya, ia pergi dengan harga dirinya yang remuk. Mao Mao mendengar bahwa setelah perjamuan itu, ia bahkan lebih jarang bicara dalam pertemuan. Ada kemungkinan bahwa minyak wangi itu juga adalah perbuatan mereka, namun seseorang tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Saat ini ada 4 selir tinggi di istana belakang, Gyokuyo, Li Hua, Li Shu, dan Lou Lan. Gyokuyo memiliki sebagian besar kasih sayang kaisar, diikuti mungkin oleh Li Hua. Konon beberapa selir peringkat menengah juga pernah menjadi teman tidur yang mulia. Adapun para selir berpangkat rendah, rumor mengatakan bahwa yang mulia tidak banyak bertemu mereka. Sampai baru-baru ini, mereka dikenalikan oleh kecemburuan salah satu selir lain. Lou Lan tampaknya adalah selir yang paling harus diperhatikan oleh yang mulia, mengingat betapa berkuasanya ayahnya. Mao Mao mengambil sebuah ranting dan menggambar anggrek Lan dari Lou Lan di tanah. Dalam hal orang tua yang berkuasa, Li Hua menempati urutan berikutnya, meskipun ini hanya karena mereka adalah kerabat ibu kaisar. Keluarganya tidak pernah naik terlalu jauh di dunia. Mao Mao melanjutkan anggrek itu dengan sebuah buah, karena Li Hua berarti bunga pir. Bahkan, keluarga Li Shu lah yang sudah naik daun selama beberapa generasi terakhir, begitu ambisius hingga mereka mempersembahkan putri mereka yang masih muda sebagai istri untuk kaisar sebelumnya. Shu dari Li Shu berarti pohon, jadi itulah yang Mao gambar berikutnya dalam barisan simbolnya. Keluarga Gyokuyo berbasis di persimpangan perdagangan di barat. Mereka tampaknya menghasilkan banyak uang dari perdagangan, namun mereka dekat dengan perbatasan dan bahkan membayar sebagian besar penghasilan mereka dalam bentuk pajak untuk mendukung pertahanan nasional. Di atas itu, tanahnya tidak baik untuk pertanian, jadi tempat itu tidak terlalu berlimpah. Gambar terakhir yang digambar Mao Mao adalah sehelai daun. Untuk Gyokuyo, daun permata.
Ada percobaan peracunan di salah satu perjamuan pesta kebun yang diadakan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh salah seorang dayang mantan selir Ahduo yang bertindak atas inisiatif sendiri. Motifnya tidak ada kaitannya dengan merebut kekuasaan, melainkan sangat manusiawi adanya. Mao Mao memahami hal itu, namun itu membuatnya bertanya-tanya siapa yang berada di balik percobaan peracunan awal terhadap selir Gyokuyo. Ada kemungkinan besar itu adalah selir menengah, subjek dari insiden jamur baru-baru ini. Dari mana ia belajar tentang racun itu? Mereka menggunakan peralatan makan dari perak, jadi kemungkinan bukan berbasis arsenik. Akibatnya adalah selir Gyokuyo mengurangi staf dayangnya hingga setengahnya. Perempuan yang diracuni sebagai pengganti sang selir masih menderita dampaknya. Semua ini membuat Mao Mao merasa sedikit mual. Ia mengenali perasaan itu. Itu membuatnya teringat pada Sui Rei, seorang dayang istana yang punya kecerdikan untuk berpura-pura mati demi melarikan diri. Mereka masih belum tahu di mana tepatnya ia berada atau apa yang terjadi padanya. Juga tidak tahu apa tujuannya. Mengapa ia membidik Jinshi? Mao Mao asal-asalan menggambar lingkaran di sekitar 4 sketsanya. Kemudian ia menyerah untuk memikirkannya sama sekali. Apa gunanya bagiku, bagaimanapun? Ia hanyalah seorang dayang. Seorang pencicip makanan, sebuah bidak yang bisa dibuang. Ia memutuskan ia perlu berganti suasana. Ada banyak taman di istana belakang yang dibuat untuk menyenangkan kaisar. Ada hutan pinus, hutan bambu, dan kebun buah-buahan. Kurasa musim ceri hampir habis, pikirnya. 3 bulan lalu, ia mungkin bisa mendapatkan rebung. Namun berkat seorang bajingan berkacamata tertentu, ia menghabiskan musim itu merawat mawar di paviliun kristal. Sekadar memikirkannya sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Berhenti. Harus berhenti. Langkahnya terasa lebih ringan hanya dengan memikirkan berjalan-jalan sebentar, namun dalam perjalanannya ke kebun ceri ia kebetulan bertemu pandang dengan beberapa perempuan dari paviliun kristal. Ia mengenali mereka, jadi ia membungkuk sedikit. Mereka mengernyitkan muka dan berlari menjauh. Salah satunya memiliki kaki yang sangat kecil, menunjukkan mereka pernah diikat, namun ia berlari dengan kecepatan yang luar biasa, membuat Mao Mao terkesan meski enggan. Drama. Yang kulakukan hanyalah menyobek-nyobek pakaian mereka. Itu hal yang sudah biasa terjadi di rumah bordil, begitu seorang perempuan dengan sedikit pengalaman hidup mengetuk pintu di kawasan hiburan, mereka langsung melepas pakaiannya dan menilai-nilainya. Orang selalu berpikir bahwa perempuan yang lebih muda memberikan harga tertinggi, namun tren saat ini adalah mengutamakan pengetahuan daripada usia. Istri seorang pejabat, yang sudah jatuh dari kemuliaan, bisa menghasilkan jumlah yang mengejutkan. Kenyataan bahwa ia sudah memiliki pendidikan berarti investasi awal akan rendah, dan ada pria-pria di luar sana yang bahkan menyukai perempuan yang pernah menjadi istri seseorang, sebuah preferensi yang tidak sedap. Bukan berarti Mao Mao menyambar-nyambar gaun para dayang itu karena keusilan semata. Ia hanya mengasumsikan semua dayang paviliun kristal, yang adalah konsumen mode yang rakus, pasti sudah membeli minyak wangi, dan ketika ia mengetahui bahwa beberapa di antara mereka tidak membeli, ia begitu terkejut sehingga merasa perlu memastikan. Namun itu hanya menghasilkan teguran dari Kasim yang tampan. Kurasa tidak perlu heran jika setidaknya satu dari mereka melewatkan minyak wangi itu. Ada banyak perempuan di paviliun kristal, termasuk tidak kurang dari 10 dayang dan tidak kurang dari 30 pelayan yang khusus melayani bangunan itu. Mao Mao tidak memikirkannya lebih jauh, dan melanjutkan perjalanan untuk memetik beberapa ceri. Malam itu, para dayang paviliun giok sedang makan malam lebih awal. Aku merasa sedikit lelah hari ini, kata Ailan, setengah terkulai di meja. Mao Mao meletakkan tangan ke dahinya dan mendapati ia memang sedikit demam. Jangan sampai masuk angin. Bagaimana jika Nyonya Gyokuyo ketularan?
Tanya Yinghua sambil mengambil ceri lagi. Ia bertanya-tanya dari mana ceri itu berasal, namun ia kebetulan menyukai ceri, jadi ia memutuskan untuk tidak menyelidiki terlalu jauh. Ceri-ceri itu, tentu saja, adalah rahasia dari Hong Niang. Aku sudah hati-hati, kata Ailan, kini tampak kesal sekaligus lelah. Mao Mao baru saja hendak pergi ke kamarnya untuk meracik obat flu ketika Yinghua menghentikannya. Maaf merepotkan, tapi kalau kau mau membuatkan obat, bisa kau antarkan dia ke klinik setelahnya? Klinik? Tanya Mao Mao heran. Maksudnya kantor kesehatan? Membawanya ke sana rasanya hanya akan membuatnya semakin lelah. Yinghua pasti bisa menebak apa yang Mao Mao pikirkan, karena ia menggelengkan kepala. Bukan kantor kesehatan. Itu, tidak ada dokter di sana, tapi ada seseorang yang bisa merawat orang. Bagaimanapun, Ailan tahu tempatnya. Pergi saja bersamanya. Mao Mao mengangguk. Klinik itu, apapun maksudnya, terletak di kawasan utara istana belakang. Di belakang beberapa fasilitas laundry terdapat sebuah bangunan terpisah yang dihuni oleh dayang-dayang istana berpakaian putih. Oh ya, kurasa aku samar-samar tahu tempat ini. Mao Mao sudah cukup banyak menghabiskan waktu berjalan menyusuri rumpun dan hutan di kawasan utara, namun jarang pergi ke bangunan-bangunannya yang sebenarnya. Ailan tersenyum padanya, sambil batuk berkata, pasti mereka sudah menyebutkan ini ketika kau pertama kali datang. Kau tidak ingat. Sayangnya, Mao Mao sudah diseret ke sini tanpa kemauannya sendiri dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan kepadanya. Mereka memberinya semacam ceramah dalam perjalanan ke sini, namun ia yakin ia pasti lebih tertarik pada Artemisia yang tumbuh di tepi jalan atau semacamnya. Begitulah memang dirinya. Area laundry di dekatnya sibuk dengan para dayang yang sedang mencuci. Mereka tampaknya sedang bekerja dengan semacam spray. Masuk akal, pikir Mao Mao. Akses mudah ke area laundry berarti pakaian dan tempat tidur bisa dicuci dengan cepat. Lokasi yang baik untuk fasilitas medis di mana kebersihan adalah hal yang utama. Permisi. Sepertinya saya masuk angin, kata Ailan kepada salah satu wanita itu. Perempuan itu, yang tampak sibuk, melemparkan pandangan cepat yang penuh kecurigaan ke arahnya, namun kemudian meletakkan keranjang cuciannya dan meletakkan tangan ke dahi Ailan. Demam ringan. Julurkan lidahmu. Suara perempuan itu penuh dengan usia dan pengalaman, pipinya berkerut dalam. Ia paruh baya, hal yang langka di istana belakang. Ia menyipitkan mata menatap lidah Ailan, lalu menarik kelopak matanya ke bawah. Ia terlihat jauh lebih terlatih dari sang dokter abal-abal. Katanya. Tidak terlalu parah. Cobalah tidak terlalu banyak bekerja selama 2 atau 3 hari dan kamu akan baik-baik saja. Bagaimana kamu mau menanganinya? Diagnosisnya tepat sasaran. Saya harus menghindari menularkan ini kepada sang selir. Bolehkah saya tinggal di sini? Sekadar untuk jaga-jaga. Kata perempuan itu lagi. Lalu ia mengambil keranjangnya dan melangkah masuk ke dalam klinik, di mana ia meletakkan keranjang itu dan memberi isyarat kepada mereka untuk masuk. Di dalam, klinik itu sederhana dan tidak berhias, namun bukan dengan cara yang elegan. Tiangnya tidak dihiasi, dan koridor-koridornya hanya berpapan kayu. Jendelanya tidak lebih dari sekadar lubang-lubang persegi. Semua kesederhanaan ini memiliki keuntungan yang jelas. Semakin sederhana tempatnya, semakin mudah membersihkannya. Banyaknya jendela membiarkan banyak udara masuk. Tempat ini tampak akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk dihabiskan musim yang akan datang. Satu hal yang tidak mau perhatikan di klinik itu adalah bau khas obat-obatan. Sebaliknya, ia mendapat aroma alkohol yang cukup kuat. Ailan mengernyit.
Rupanya, ia tidak menyukai baunya, dan itulah mengapa ia tidak mau datang ke sini. Mao Mao, bagaimanapun, terkesan. Baginya, aroma itu menandakan bahwa tempat tersebut dijaga kebersihannya secara menyeluruh. Alkohol yang kuat bisa menghilangkan racun di dalam dan di sekitar luka, dan semua orang tahu bahwa menaruh sedikit di mulut dan meludahkannya keluar adalah salah satu metode sterilisasi. Mao Mao selalu bertanya-tanya bagaimana istana belakang menghindari wabah penyakit hanya dengan sang dokter abal-abal untuk merawatnya. Inilah penjelasannya. Oke, beritahu semua orang aku akan kembali besok, kata Ailan. Baik, kata Mao Mao. Perempuan parubaya itu memberikan kepada Ailan sebuah teks kayu dengan nomor di atasnya, dan ia pun menuju kamar dengan nomor itu. Mao Mao melihat-lihat klinik itu dengan penuh minat hingga ia mendapati dirinya dicengkeram di tengkuk lehernya. Persis seperti cara mereka mencengkeram anak kucing di kantor kesehatan. Sudah waktunya kau kembali bekerja. Jangan pikir kau bisa berleha-leha hanya karena kau harus mengantar temanmu ke sini. Mao Mao tidak menjawab. Apa itu? Kata perempuan paruh baya itu sambil tertawa. Kau bilang kau mau tinggal dan mencuci semua cucian di sini? Mao Mao menggelengkan kepala dengan penuh semangat. Akhirnya, ia tidak punya pilihan selain kembali ke paviliun giok. Ia tidak bisa menang melawan perempuan-perempuan yang lebih tua ini. Sang nyonya sudah mengajarinya itu. Mao Mao berlari kecil kembali ke paviliun giok. Ia sangat ingin melihat lebih banyak dari klinik itu, namun jelas itu tidak akan terjadi. Saat ia berjalan, perempuan-perempuan dengan keranjang cucian bergegas melewatinya. Hujan turun sesekali di musim ini, jadi para wanita sudah sibuk melakukan semua cucian yang bisa mereka lakukan setiap kali ada jeda di antara awan. Kalau dipikir-pikir, Mao Mao menyadari ia perlu pergi mengambil cuciannya nanti juga. Meski begitu, aku tidak bisa tidak memperhatikan. Perempuan yang menendangnya keluar dari klinik bukan satu-satunya yang berusia lebih dewasa di sana. Semua perempuan yang ia lihat berusia relatif lanjut. Istana belakang yang memang seperti itu, seiring bertambah tua, para perempuan hampir dipaksa keluar dan digantikan. Pada umumnya, kau bisa mengharapkan untuk dipaksa pergi sebelum kau berusia 30 tahun. Siapapun yang masih ada setelah itu pasti menduduki posisi yang lebih tinggi, seperti matron dayang, atau sebaliknya menjadi dayang bagi salah satu selir. Hong Niang, misalnya, seharusnya sudah diusir dari istana sejak lama, meskipun mengatakannya dengan lantang akan mengundang tamparan. Dilihat dari betapa terlatihnya para wanita di klinik itu dalam pekerjaan mereka, Mao Mao menduga mereka diizinkan untuk tetap tinggal karena mereka menjalankan fungsi yang sangat penting di istana belakang. Namun ia bertanya-tanya tentang kenyataan bahwa tempat itu sama sekali tidak berbau obat-obatan. Apakah bau alkohol sekadar mengalahkannya? Atau... Mao Mao berjalan sambil mengelus dagunya dalam pikiran ketika ia menabrak sesuatu dengan keras. Ia mengira mungkin ia membentur sebuah tiang, sampai ia menyadari bahwa sebuah wajah seperti bidadari surgawi bersinar di atasnya seperti matahari. Jangan berjalan sambil bergumam sendiri. Nanti tersandung. Aku bergumam. Jinshi menghela napas panjang, menyebarkan kedua tangannya dan menggelengkan kepala. Pertunjukan kesal yang jelas itu membuat Mao Mao kesal, dan ia baru saja hendak menatapnya seperti cacing tanah yang mengambang di genangan air ketika ia melihat Gao Shun, wajahnya setenang bodhisattva. Ia berhasil memaksa mata yang sudah menyipit itu untuk terbuka. Ada yang perlu Tuan bantu? Tanyanya. Tidak, tidak ada. Kita hanya kebetulan bertemu dan aku bicara padamu. Apa itu salah? Jinshi tampak sedikit terkejut. Gao Shun tampak diam-diam berusaha memberitahunya sesuatu, namun ia sangat menyesal tidak bisa menangkap apa itu. Dari mana kau datang? Tanya Jinshi, bahunya sedikit lunglai. Dari klinik.
Jadi di sanalah tempatnya. Aku sudah meminta para dayang untuk menunjukkannya kepadamu ketika kau datang dulu. Pasti mereka tidak lupa. Tentu saja tidak. Mao Mao, memperhatikan ekspresi yang tidak biasa seriusnya di wajah Jinshi, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Apakah si Kasim sedang mengalami krisis kepercayaan diri tentang pekerjaannya? Ia selalu tampak begitu yakin pada dirinya sendiri. Jinshi memandu mereka ke sebuah gang samping yang tenang. Mengingat betapa sekadar berdiri di sana saja, si Kasim tampan itu bisa menarik cukup banyak kerumunan untuk mengganggu pekerjaan, itu mungkin pilihan yang bijaksana. Saya terkesan dengan betapa baiknya tempat itu dikelola, kata Mao Mao. Terus terang, saya pikir kita bisa menjadikan itu kantor kesehatan. Tapi kalau begitu sang dokter akan kehilangan kepalanya, dan Mao Mao akan kehilangan tempat yang nyaman untuk berleha-leha. Ia baru saja hendak mengoreksi dirinya sendiri ketika ia menyadari alis Jinshi sudah kembali berkerut. Menjadikannya kantor kesehatan? Ya, hidup akan jauh lebih mudah jika kita bisa melakukan itu. Maksud Anda apa, Tuan? Hanya pria yang diizinkan menjadi dokter sebagaimana mestinya, jelas Gao Shun. Dan hanya dokter yang bisa meracik obat atau memberikan perawatan untuk apapun yang lebih serius dari sebuah goresan. Begitu rupanya, pikir Mao Mao. Ia kini mengerti mengapa klinik itu tidak berbau obat-obatan. Namun ini mengisyaratkan satu masalah tertentu. Lalu bagaimana dengan saya? Katanya. Ia membuat obat-obatan sebanyak yang ia mau. Ia tentu tidak bisa membawa bahan-bahan dari luar istana belakang, namun ia bisa menggunakan berbagai jenis tanaman obat yang tumbuh di tanah istana dan bahan-bahan yang tersedia di kantor kesehatan. Kami memejamkan mata soal itu. Ada sejumlah dayang yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan, namun di tempat seperti itu, obat-obatan akan terlalu mencolok. Kami tidak bisa menyimpannya di sana. Nada bicara Jinshi mengisyaratkan bahwa ada cerita yang rumit di balik ini. Mungkin melibatkan seluk-beluk berbagai aturan dan peraturan, seperti bagaimana sistem gaji dayang istana bekerja. Mao Mao tidak tahu, itu bukan sesuatu yang ia minati. Jadi obat-obatan yang sesungguhnya dilarang untuk klinik itu, namun mereka bisa lolos dengan menggunakan alkohol sebagai disinfektan. Sekadar memiliki tempat yang bersih dan tenang bisa sudah cukup untuk membantu melawan banyak penyakit. Jika seorang perempuan tampak dalam keadaan yang sangat buruk, mungkin bisa mengirimnya kembali ke rumah. Betapa banyak kerumitannya, pikir Mao Mao. Satu-satunya hal yang akan lebih sulit lagi adalah mengganti sebuah sistem yang sudah mapan. Terlalu banyak orang di luar sana yang terlalu tertarik untuk tidak menggoyang perahu. Aku berharap ada cara lain untuk melengkapi tenaga medis. Kita mungkin membutuhkan mereka suatu hari nanti, kata Jinshi. Ia tidak bisa memarahi Mao Mao. Ia bukan orang yang tepat untuk bicara. Ia terdengar seolah sedang berbicara kepadanya, namun pada dasarnya ia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Kita akan butuh cara ketika sudah tidak ada lagi Kasim. Kasim, ya? Para Kasim membentuk hampir sepertiga populasi istana belakang. Mereka jauh lebih sulit digantikan daripada para dayang, sehingga rata-rata usia mereka relatif lebih tua. Tidak ada Kasim muda, renungkan Mao Mao. Operasi untuk menjadikan seorang pria sebagai Kasim sudah dilarang beberapa tahun sebelumnya, setelah Kaisar saat ini naik tahta. Mao Mao tidak tahu kapan Jinshi menjadi Kasim, namun dilihat dari usianya, pastilah baru saja sebelum prosedur itu dilarang. Sungguh nasib yang malang. Andai saja ia bisa menunggu sedikit lebih lama. Tanpa benar-benar bermaksud melakukannya, ia menurunkan pandangannya, melirik ke antara kaki Jinshi, lalu mengatupkan kedua tangannya pelan. Ia mendongak perlahan, dan mendapati dirinya bertatap mata dengan Jinshi.
Wajahnya menampilkan berbagai emosi yang saling bertentangan. Ia memandang Mao Mao, mulutnya setengah terbuka. Aduh, apa aku mengucapkan itu keras-keras? Mao Mao meletakkan tangan ke mulutnya dan berpaling, dan kali ini ia mendapati dirinya memandang Gao Shun. Ia terus tampak teduh, namun Mao Mao pikir ia sedang memandang Jin Shi dengan senyum iba yang sama seperti miliknya. Gao Shun perlahan menggelengkan kepala. Tuan Jin Shi, pekerjaan memanggil, ia mendorong. Baiklah. Ia memandang Mao Mao. Jika tidak keberatan, tolong beritahu mereka bahwa aku akan datang ke pavilion Giok nanti. Kemudian ia berjalan pergi, tetap tampak seanggun biasanya. Mao Mao akhirnya menurunkan tangannya dari mulutnya. Aku mungkin bisa menghasilkan banyak jika aku bisa membuat obat yang membuatnya tumbuh kembali. Itu adalah, boleh dikatakan, pikiran yang sangat tidak pantas. Namun jika ia bisa melakukannya, ia pasti akan punya bisnis yang sangat ramai.